Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer IP IPv4 dan IPv6. Di sini perkenalkan, nama saya Farzia Putra dengan NIM lahir 1016 dan teman saya Raiza Fajar Nugraha dengan NIM lahir 1032. Di sini yang akan menjelaskan terlebih dahulu adalah saya. Jadi apa sih itu IP? IP sendiri itu eh, singkatan dari Internet Protocol ya. Jadi IP adalah protokol dalam jaringan komputer yang berfungsi mengidentifikasi setiap perangkat atau host di jaringan dan memungkinkan perangkat tersebut untuk saling berkomunikasi. Jadi kayak contohnya ada WiFi, terus setiap perangkat itu memiliki internet protokol sendiri-sendiri. Lalu setiap perangkat itu diberi alamat IP yang unik layaknya alamat rumah dalam dunia nyata agar data dapat dikirim dan diterima dengan benar. Jadi setiap orang itu IP-nya nggak sama. Ada yang 192.168.1254 mungkin, atau ada yang berbeda lagi seperti itu. Jadi IP ini bekerja pada layer 3 network layer dari model Open System Interconnection atau OSI. Nah, OSI sendiri ini adalah merupakan satuan model ya. Jadi OSI ini adalah sebuah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami dan mendesain cara sistem jaringan berkomunikasi satu sama lain. Model ini tuh membagi proses komunikasi jaringan ke dalam 7 lapisan layer. Jadi ada 7. Dan dari proses fisik mengirimkan bit data sampai aplikasi pengguna. Jadi IP itu nggak tiba-tiba langsung kayak kita langsung bisa ngirim apa gitu, nggak. Jadi awalnya itu dari bit-bit data ya. Lalu selanjutnya tuh penjelasan mengenai IPv4 dan IPv6. Jadi IPv4 tuh yang merupakan singkatan dari Internet Protocol version 4 yang merupakan protokol pengelamatan jaringan generasi keempat yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan dengan alamat 32 bit. Jadi untuk IPv4 ini 32 bit doang, jadi nggak sebanyak IPv6 ya. Tapi di sini saya akan jelaskan dulu yang IPv4. Jadi IPv4 ini juga merupakan versi IP yang paling banyak digunakan saat ini. Meskipun jumlah alamatnya semakin menipis, setiap orang IPv4 ditulis dalam 4 angka desimal yang dipisahkan oleh titik. Misalnya ya seperti pada contoh ini tuh 192.168.0.1. Jadi IPv4 ini alamat yang sering digunakan dan alamat yang terbilang mudah karena hanya terdiri dari 32 bit ya. Lalu untuk IPv6 atau Internet Protocol version 6 itu penerusnya IPv4. Jadi kayak ada di atasnya IPv4 itu kayak generasi selanjutnya dari IPv4, dan IP-nya itu lebih banyak, ada 128 bit. Untuk mengatasi keterbatasan jumlah di IPv4, karena tadi sudah saya jelaskan juga kan di IPv4 itu mulai mengalami menipisnya jumlah alamat gitu karena banyak yang pakai. Jadi IPv6 ini kayak sebuah apa ya, alternatif atau jalan keluar untuk mengatasi alamat IPv4 yang semakin menipis. Dan keamanan dan performanya tentu lebih aman dari IPv6 ya. Lalu IPv6 ini dirancang untuk mengatasi keterbatasan IPv4 dan mendukung kebutuhan teknologi masa depan seperti IoT atau Internet of Things, mobile device, serta smart cities. IPv6 juga membawa peningkatan dalam hal efisiensi pengiriman data, keamanan, dan kemudahan pengelolaan alamat. Walaupun IPv6 sendiri ini tergolong cukup sangat unik ya untuk IP-nya. Jadi di sini salah satu contoh untuk IPv6 itu, nah IP-nya itu 8193.3512.20.20.20.20 dan .21. Jadi terdiri dari 128 bit. Jadi lumayan banyak dan angkanya itu nggak 192 gitu. Kadang 8193, diawali 8193. Tapi nggak secara terus menerus tuh hanya angka ya. Jadi kayak misal ada 0DC8 gitu atau yang lain-lain. Jadi ada huruf juga kalau di IPv6. Yaitu kayak fungsinya itu buat mengatasi masalah IPv4 yang terbatas alamatnya. Jadi IPv4 dan IPv6 ini tidak kompatibel secara langsung atau native.
sehingga diperlukan mekanisme transisi seperti dual stack, tunneling, atau translation untuk menghubungkan keduanya. IPv6 ini juga menghilangkan kebutuhan NAT atau Network Address Translation yang umum digunakan di IPv4, sehingga komunikasi peer-to-peer akan menjadi lebih mudah. Jadi sebenarnya IPv6 ini lebih mudah, cuma nggak semua orang yang pakai gitu. Rata-rata di dunia juga sekarang masih menggunakan IPv4. Untuk perbandingannya di sini ada 8 yang saya sebutkan. Dimulai dari panjang alamat IPv4 ini 32 bit seperti yang sudah saya jelaskan di sebelumnya. Lalu di IPv6 itu ada 128 bit, alamatnya lebih banyak. Lalu untuk format penulisannya, nah ini hanya angka doang. Jadi angka dan hanya titik di bawah titik 192.168.1.1 seperti itu. Tapi kalau di IPv6 itu menggunakan titik 2 dan formatnya itu heksadesimal ya. Bukan menggunakan desimal. Jadi ini 2001.2 db8.2.21 seperti itu. Lalu jumlah alamat yang tersedia untuk IPv4 itu ada 4,3 miliar alamat unik. Sedangkan IPv6 itu ada 340 undecillion alamat unik. Jadi jumlahnya itu sangat amat lebih banyak IPv6. Karena bentuknya, karena alamatnya itu lebih menarik ya. Ini ya, lebih unik. Lalu konfigurasi alamatnya di sini IPv4 itu menggunakan DHCP. Kalau di IPv6 itu alamat dapat digunakan secara otomatis melalui auto configuration. Untuk keamanan sendiri, IPv4 ini IPsec itu opsional dan tidak wajib digunakan. Namun kalau di IPv4 itu sudah terintegrasi oleh IPsec dan menjadi standar, memberikan enkripsi dan autentikasi lebih baik. Jadi untuk keamanannya tentunya lebih aman IPv6 ya. Lalu untuk efisiensi headernya itu kalau IPv4 tuh lebih kompleks dan pemrosesannya tuh sangat membutuhkan lebih banyak gitu. Namun kalau di IPv6 ini walaupun kelihatannya lebih rumit, tapi di sini tuh lebih sederhana dan efisien dalam pengolahan data juga. Lalu pada kompatibilitas ini masih digunakan secara luas di berbagai perangkat dan jaringan kalau IPv4. Dan pada IPv6 itu adopsi IPv6 sedang berlangsung, tetapi IPv4 masih lebih umum. Jadi untuk kompatibilitas ini masih di IPv4 ya. Lalu untuk panjang alamatnya seperti mohon maaf ini sepertinya kedouble. Seharusnya ini enggak ada. Berarti untuk perbandingannya saya hanya mengambil 7. Lalu tujuan dan manfaat. Tujuan dari IPv4 itu memberikan alamat unik. IPv4 bertujuan memberikan alamat unik untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan internet, memungkinkan komunikasi antar perangkat. Tentunya fungsi dari IP sendiri adalah seperti itu ya. Lalu dukungan pengiriman data. IPv4 dirancang untuk mendukung pengiriman data antar perangkat di berbagai lokasi melalui jaringan internet. Ya, misalnya kita ada di Indonesia tapi ngechat orang yang lagi di luar negeri itu kan bisa, yaitu berkat jaringan internet ya. Lalu interoperabilitas sistem memastikan perangkat dan sistem yang berbeda dalam berkomunikasi di internet dengan cara yang standar. Manfaat dari IPv4 sendiri tuh penggunaan yang luas. IPv4 tuh digunakan secara global, kompatibel dengan berbagai perangkat dan teknologi yang ada. Jadi tadi sudah saya sebutkan juga kalau di dunia ini tuh masih rata-rata menggunakan IPv4 ya dibandingkan IPv6. Lalu IPv4 ini juga mudah dikelola. Penulisan alamatnya itu sederhana dan nggak sepanjang atau serumit IPv6. Lalu kompatibilitas tinggi. IPv4 tuh telah ada sejak awal pengembangan internet. Jadi makanya tuh sampai sekarang itu masih kepakai juga. Lalu di tujuan IPv6 mengatasi kekurangan alamat IPv4. Ya IPv4 sendiri kan termasuk generasi lama karena tadi sudah disebutkan juga dari sejak awal pengembangan internet itu udah ada IPv4 gitu. IPv6 ini dirancang untuk menyediakan lebih banyak alamat, mengatasi keterbatasan IPv4. Mendukung teknologi masa depan. Jadi IPv4 ini, IPv6 ini mendukung perkembangan teknologi seperti IoT, smart cities, dan perangkat lainnya. Seperti yang sudah saya jelaskan pada penjelasan IPv6 di awal tadi. Lalu penyederhanaan pengelolaan alamat, mengurangi kebutuhan penggunaan NAT, dan memudahkan manajemen alamat IP di jaringan besar. Untuk manfaatnya sendiri ini, keamanannya itu lebih baik tentunya seperti yang saya sebutkan tadi di perbandingan. Lalu konfigurasi otomatis ini juga dan skalabilitasnya itu tinggi untuk IPv6 ya.
Jadi jumlah alamatnya itu sangat banyak gitu, mendukung miliaran perangkat di masa depan. Karena IPv6 ini juga memiliki 340 undecillion alamat unik ya, dan itu sangat banyak. Lalu penulisan dan notasi. Di sini IPv4 itu ditulis menggunakan desimal. Terdiri dari 4 blok angka yang masing-masing terdiri dari 8 bit karena totalnya adalah 32 bit. Jadi 8 kali 4. Disebut sebagai oktet. Setiap blok dipisahkan oleh titik. Jadi ya ini 192.168.1.1. Dan itu angkanya itu berkisar dari 0 sampai 255. Formatnya ini relatif mudah dibaca dan ditulis, namun karena hanya terdiri dari 32 bit, maka jumlah alamat yang dapat digunakan terbatas. Itulah kekurangan dari IPv4 ya. Lalu pada IPv6 ini menggunakan notasi heksadesimal dan terdiri dari 8 blok yang masing-masingnya 16 bit. Jadi 16 kali 8 yaitu 128 bit. Blok ini dipisahkan oleh tanda titik 2, berbeda dengan IPv4. IPv4 itu kan menggunakan titik doang. Kalau IPv6 ini menggunakan titik 2. Jadi contoh penulisan itu seperti ini. 2001.2, 0db8.2, 85a3.2, 0000.2000, 28a2e.2, 0370.27334. Jadi untuk menyederhanakan, jadi alamat IP ini kan juga terlalu panjang gitu ya. Ini juga bisa disederhanakan. Kalau angka depannya itu 0, misalnya kayak di sini 0db8, 0-nya ini boleh dihilangin. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah kayak misal 2001, ini nggak boleh. Tetap harus ditulis gini. Dan ini kan juga ada 0000, ini juga bisa dipersingkat menggunakan titik 22 kali seperti di sini, digantikan oleh titik 22 kali. Jadi pada contohnya itu jadi gini, yang harusnya ada 0000-nya itu dua kali, hanya cukup ditulis titik dua tanpa menuliskan ulang lagi. Jadi notasinya ini juga lebih kompleks, tetapi sangat fleksibel untuk jumlah alamat yang besar. Karena tersedianya juga sangat banyak ya untuk alamatnya. Lalu untuk perhitungan, di sini perhitungan alamat IP berkaitan langsung dengan panjang bit dari masing-masing versi protokol. Semakin panjang jumlah bitnya, semakin besar pula ruang alamat yang tersedia. Seperti tadi kan IPv4 cuma tersedia sekitar, mohon maaf, 4,3 miliar, sedangkan IPv6 itu 340 undecillion. Hal ini penting untuk mengakomodasi jumlah perangkat yang terus meningkat di seluruh dunia, terutama di era digital dan IoT seperti sekarang. Jadi, ya IoT, Smart City itu sekarang itu menggunakannya IPv6 ya, karena itu walaupun lebih kompleks, itu lebih istilahnya generasinya itu lebih di atasnya dari IPv4. IPv4 ini memiliki panjang 32 bit sehingga hanya dapat menghasilkan 4,3 miliar alamat yang unik seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Tapi jumlah ini dulu dianggap cukup, tetapi kini sudah mulai tidak memadai karena ya semakin banyak perangkat yang digunakan oleh manusia, akhirnya ya IPv4 ini mulai terbatas untuk jumlah alamatnya. Dan untuk mengatasi keterbatasan ini digunakan solusi Network Address Translation agar satu alamat IP bisa dipakai oleh banyak perangkat dalam jaringan lokal. Jadi kadang itu ada kesamaan IP ya untuk yang lokal. Misal 192.168.1.1 itu nggak cuma di satu orang, bisa di beberapa orang. Lalu untuk IPv6 ini menggunakan 128 bit dan memiliki 340 undecillion alamat. Jumlahnya itu sangat besar dan praktis tidak akan habis. Namun kalau di masa depan masih belum terlihat banget ya kayak IPv6 ini akan selalu digunakan atau tidak, tapi kalau menurut pendapat pribadi saya pasti nanti akan ada yang lebih di atasnya IPv8 mungkin yang bisa menampung alamat tanpa batas, tanpa limit gitu. Kan seiring perkembangan zaman atau teknologi seperti itu. Nah, dengan kapasitas IPv6 yang sebanyak 340 undecillion ini, setiap perangkat bisa memiliki alamat unik tanpa perlu berbagi. Jadi nggak ada yang sama kayak IPv4 tadi. Kalau IPv4 tadi kan saya contohkan kayak IP 192.168.1.1 itu banyak, bisa dimiliki banyak orang. Nah, kalau di IPv6 ini nggak, karena alamatnya sangat banyak. Dan IPv6 ini memang dirancang untuk mendukung kebutuhan internet masa depan, termasuk IoT, terus yang membutuhkan koneksi langsung dan permanen ke jaringan. Di sini ada contoh soal dari IPv4 dan IPv6 yang akan saya jelaskan. Jadi pada soal pertama ini,
diberikan alamat IP berikut 192.168.10.50 per 24 untuk subnetnya ya. Nah, pertanyaan pertama itu apa itu alamat IP tersebut dalam format biner? Maksudnya apa alamat IP yang ini tuh termasuk format biner gitu. Tentunya bukan, karena ini belum terkonversi ke biner ya. Terus apa subnet mask yang digunakan dan berapa banyak host yang dapat digunakan dalam subnet ini? Jadi untuk menjawab pertanyaan pertama itu kan belum biner, jadi kita konversikan dulu ke biner. Di sini saya tulis singkat seperti ini karena tidak cukup ya, tapi sudah saya tuliskan di buku saya. Jadi 192 itu kenapa kok bisa tiba-tiba ke biner 11000000. Jadi contohnya tuh jadi cara pengerjaannya tuh dari 192 itu dibagi 222 terus menerus sampai 1 dibagi 2 sama dengan 0. Nah, dan untuk pembacaannya itu dari sisa yang paling bawah. Jadi kalau 192 dibagi 2 kan hasilnya 96 dan sisanya itu 0. Jadi ya udah 0. Nah, tapi kalau misalnya 3 dibagi 2 itu kan nggak bisa 1,5. Nah, ditulisnya tuh jawabannya tuh 1 tapi sisa 1 seperti itu. Nah, lalu 1 itu dibagi 2 dan hasilnya itu adalah 0 sisa 1. Jadi akan dibaca itu dari paling bawah, jadi 11000000. Dan untuk 168 itu juga seperti itu. Sama persis caranya dibagi dua terus sampai hasilnya 0. Makanya di sini terdapat 192 itu mohon maaf, binernya itu segini, 168 binernya segini, 10 dan 50 binernya segini. Nah, lalu pertanyaan kedua itu apa subnet mask yang digunakan dari alamat tersebut ya? Jadi subnet masknya itu 24 ya, seperti yang sudah ada di sini, yang /24 ini. Ini menandakan 24 bit pertama dari alamat IP adalah bagian jaringan network, bagian jaringan atau network, sedangkan 8 bit sisanya untuk host ya. Subnet mask untuk 24 berarti 24 bit pertama adalah satu jaringan, dan 8 bit sisanya adalah 0 atau host. Dalam format desimal, subnet mask 24 adalah 255.255.255.0. Nah, untuk 255 sendiri dalam biner itu adalah satu sebanyak 8 kali, 8 bit 1. Dan kalau 0 ya tentunya 0, 8 bit 0. Lalu berapa banyak host yang dapat digunakan dalam subnet ini? Di sini jumlah host 2 pangkat. Di sini karena tidak bisa saya pangkat, akhirnya saya kasih tanda seperti ini. 2 pangkat bit untuk host, bit hostnya itu berapa? Dikurangi 2. Nah, kenapa kok dikurangi 2? Karena satu alamat tuh digunakan untuk alamat jaringan dan satu alamat digunakan untuk alamat siaran atau broadcast. Jadi di sini karena ada 8 bit yang tersisa untuk host, 2 di pangkat 8 dikurangi 2. 2 pangkat 8 sendiri adalah 256 dikurangi 2. Dan hasilnya adalah 254, seperti itu. Lalu lanjut ke soal kedua, contoh IPv6. IPv6-nya ini, ini mungkin tidak akan saya baca karena cukup panjang ya. Lalu untuk soalnya yang pertama adalah apa alamat IPv6 ini adalah dalam format singkat? Tentunya belum. Karena tadi sudah saya jelaskan juga ini kayak bisa disingkat menjadi .2.2 atau nolnya dihilangin seperti itu. Jadi apa arti dari format singkat tersebut? Nanti akan dijelaskan juga dalam soal ini. Dalam jawabannya. Jadi alamat IPv6 adalah alamat 128 bit yang ditulis dalam bentuk heksadesimal ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dan alamat ini tuh masing-masing terdiri dari 4 digit heksadesimal ya. Ini 2001, 0DB8, ini kan 4444 semua. Sebanyak 8 kelompok. Dan setiap kelompoknya tuh dipisahkan titik 2 ya. Jadi jika sebuah kelompok terdiri dari angka 0 di depannya, seperti 000 yang ini, yang seperti saya jelaskan tadi, itu kalau 0 yang di awal itu boleh dihilangin, kayak gini. 0db8 ini 0-nya boleh dihilangin jadi tinggal db8. 0042 ini boleh jadi sisa 42 gini doang. Seperti itu. Format singkatnya akhirnya menjadi 2001.2db8.2.2 FF00. Di sini tetap 00 karena ini bukan di depan, jadi tidak bisa disingkat. Lalu titik 2 42. Ini hasil format singkat dari 0042. Lalu titik 2 8329.
Jadi 2001.2 DB8 ini adalah bagian awal dari alamat IPv6 dan tanda titik 2.2 itu menunjukkan bahwa ada satu atau lebih kelompok nol. Di sini ada tiga kelompok nol ya, tiga kelompok 0000. Tetapi kita hanya menggunakan titik 2.2 sekali dalam sebuah alamat untuk menghindari kebingungan. Jadi nggak titik 2-nya tuh nggak sampai 4 kali atau 3 kali gitu. Cuma meringkasnya tuh hanya boleh titik 2.2 seperti itu. Dan FF00.242.28329 atau 3 ke belakang ini merupakan bagian akhir dari alamat IPv6 yang menunjukkan lebih banyak detail tentang jaringan atau host tertentu. Jadi alamat IPv6 singkat ditulis 2001 DB8 2 DB8 2 FF00.242.28329 yang merupakan bentuk ringkas dari alamat IPv6 yang awalnya tadi panjang. Ini adalah referensi yang saya gunakan dari awal. Di sini menggunakan Geek4Geeks, saya juga menonton YouTube dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Reza Fazir Putra. Ya, selanjutnya ada subnetting IPv6. Untuk penulisan subnetting IPv6 akan memakai yang namanya bilangan hex atau bilangan heksadesimal. Bilangan hex ini akan mempermudah subnetting karena subnetting itu pastinya tidak akan lepas dari yang namanya bit bilangan biner. Sedangkan satu karakter heksadesimal ini sama dengan 4 bit biner. Untuk contohnya sendiri di sini ada contoh biner 1111 kalau yang kalau kita desimalkan akan ditulis menjadi 255, tapi kalau kita jadikan bilangan heksadesimal akan ditulis dengan FF. Lalu di sini kita punya contoh gambar prefix 2001 0db8 abcd./64 dengan keterangan seperti di bawah ini. Ada nomor hex yaitu nomor kolom dari karakter heksadesimal. Lalu ada notasi hex IPv6 yang merupakan prefix IPv6 yang akan kita pakai. Selanjutnya ada jumlah bit. Jumlah bit ini merupakan panjang bit di kolom hex kesekian. Jadi misalkan ini ada hex 2001. Karena di hex 2001 ini ada 4 kolom, maka panjang bitnya adalah 16 karena di setiap kolom ini mewakilkan 4 bit biner. Jadi di kolom pertama hex 2 ini mewakilkan 4 bit biner yaitu 0010. Lalu di kolom kedua ada 0 yang mewakilkan 4 bit biner 0000 dan seterusnya. Lanjut ke contoh pemakaian subnetting IPv6. Di sini contohnya yaitu network 2001 DB8/32 akan kita bagi ke jaringan kecil /34. Nah, dari sini ini bakal ada beberapa istilah. Yang pertama yaitu network. Yang di contoh ini network ini kita lihat yaitu 2001 DB8/32. Nah, itu network besarnya. Yang artinya ini dari bit 33 sampai 128 itu punya kita dan bakal bisa kita atur semau kita. Sedangkan untuk bit 1 sampai bit 32 itu bukan punya kita dan kita tidak bisa rubah bit tersebut. Selanjutnya ada subnetwork atau subnet. Nah, subnet ini merupakan cabang dari network. Di contoh ini yaitu /34. Bisa dilihat sendiri di sini. /32 karena akan kita bagi ke /34. Jadi /32 ini dibagi ke /33 dulu menjadi 2 subnet /33, lalu kita bagi lagi menjadi 4 buah /34. Selanjutnya yaitu jumlah subnet yang kita misalkan sebagai Y.
Untuk cara menghitungnya sendiri yaitu dengan 2 pangkat subnet dikurangi network. Nah, pada contoh network slash 32 ini yang kita akan bagi ke subnet slash 34, bisa kita masukkan saja ke rumus yang barusan ini. Jadi 2 pangkat 34 dikurangi 32 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi jumlah subnet Y-nya itu sama dengan 4. Lalu selanjutnya jumlah host dalam subnet. Untuk menghitung jumlah host dalam subnet, kita pakai rumus 2 pangkat 128 dikurangi subnet. Karena di contoh kita mau membagi ke slash 34, maka kita masukkan saja ke rumus, jadi 2 pangkat 128 dikurangi 34, yaitu 2 pangkat 94. Selanjutnya yaitu alamat subnet. Nah, untuk mencari alamat subnet ini kita memerlukan beberapa variabel lagi. Yang pertama yaitu nomor kolom hex, kita misalkan sebagai X. X ini merupakan nomor kolom di bit subnet. Di contoh ini kita akan mencari subnet 34. Jadi X-nya itu akan berada di kolom ke-9. Nah, kenapa berada di kolom ke-9? Karena ingat lagi sebelumnya, dalam satu bilangan heksadesimal itu terdapat 4 bit biner. Dan slash 34 ini berada di kolom 9 yang berisikan dari bit 33 sampai bit 36. Berikut ini. Selanjutnya yaitu kelipatan subnet yang kita misalkan sebagai Z. Nah, Z ini dipakai untuk menghitung subnet selanjutnya. Di contoh slash 32 dibagi ke slash 34 ini, hasilnya ada 4 subnet slash 34. Jadi, untuk mengetahui subnet slash 34 pertama, kedua, ketiga, dan keempat, caranya yaitu dengan nomor kolom di kolom X ini ditambah dengan kelipatan subnet Z. Ya, di contohnya seperti ini. Di setiap kolom ada 4 bit dan bit ini diberi nomor 1 sampai 4. Jika bit subnet ini berada di nomor 1, maka kelipatan Z-nya sama dengan 8. Jika di nomor 2, maka Z-nya sama dengan 4. Nomor 3, maka Z-nya sama dengan 2. Dan nomor 4, maka kelipatan Z-nya sama dengan 1. Di contoh network 2001 DB8/32 yang akan dibagi ke subnet /34 ini telah ditemukan kolom X-nya yaitu 9, jumlah subnet Y-nya 4, dan kelipatan Z-nya 4. Jadi kita masukkan saja ke rumus kelipatan Z4 pada nomor kolom X ini akan ditambahkan kelipatan 4 seterusnya. Bisa dilihat di sini di subnet pertama yaitu 2001 0db8 0000/34. Lalu di subnet yang kedua pada kolom ke-9 kita tambahkan 4. Jadi 2001 0db8 4000/34. Lalu yang ketiga yaitu 2001 0db8 8000. Yang keempat 2001 0db8 C000. Kenapa enggak 12? Karena tidak ada angka 12 di sini, hanya 0 sampai 9 dan dilanjutkan dengan alfabet. Ya, gitu. Lalu kita masuk ke contoh soal subnetting IPv6. Untuk soalnya yaitu diberikan network 2001 DB8/32 yang akan dibagi ke jaringan kecil atau subnetting ke /35. Berapa jumlah subnet dan tuliskan tiap subnetnya. Untuk jawabannya yaitu jumlah subnet atau Y sama dengan
2 pangkat 35 dikurangi 32. 35 ini subnet yang kita mau cari, dan 32 ini network besarnya. Jadi nya akan menjadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jumlah subnet Y nya ada 8. Lalu nomor kolom X sama dengan 9 karena subnet 35 ini berada di kolom ke-9. Lalu untuk kelipatan Z nya sama dengan 2 karena di kolom 9 bit 35 ini ada pada nomor bit ketiga yang kelipatannya itu yaitu 2. Ya, untuk penulisan tiap subnetnya sebagai berikut. Yang pertama ada 2001 0db8 0000/35. Yang kedua 2001 0db8 2000/35. Yang ketiga 2001 0db8 4000/35, dan seterusnya sampai dengan jumlah subnetnya yaitu 8. Ya, cukup sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.